Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin pemirsa Nutijen, warga Nahdiyin di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini dengan izin dan kuasa Allah kembali kita bersua. Mudah-mudahan saya jumpai semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Malam hari ini kita penuh syukur kepada Allah, hari yang ke-10 Rajab, malam yang ke-11. Mudah-mudahan menjadi malam keberkahan untuk semuanya. Salawat dan salam sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga limpahan berkah dan syafaat beliau akan sampai kepada kita sekalian umat di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa Nutijen, warga Nahdiyin yang dimuliakan Allah, bertepatan dengan bulan Rajab di hari yang ke-10, maka tidak ada salahnya kembali kita melihat fadilah keutamaan yang terdapat di dalam bulan Rajab dan amaliyah-amaliyah yang bisa kita isi selama di bulan Rajab. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Rajaba syahrullahi wa Sya'bana syahri wa Ramadana syahru ummati." Lo iya lo Nabi rijibu itu hula lo Rajab itu bulannya Allah, wa Sya'bana syahri, dan Sya'ban itu bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Ramadana syahru ummati, dan Ramadan itu bulannya umatku. Sehingganya uti tolohula mulabti satu keberkahan yang dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga doa boita, doa yang sering kita munajahkan semenjak tanggal 1 Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berilah kami keberkahan bulan Rajab, berilah kami keberkahan bulan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Doa ini memiliki beberapa makna yang mengkiaskan kepada kehidupan kita. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan diri dengan sesiap-siapnya, dengan sebenar-benarnya untuk menjemput bulan Ramadan itu. Torijibu dongko torijibu mahemo doa, Allahumma barik lana fi Rajab. Dongko torijibu siap-siap. Kenapa? Karena secara fisikal, secara kejiwaan, apalagi yang berkaitan dengan amaliyah puasa, ketika kita terbiasa berpuasa, dilatih berpuasa di hari-hari Rajab yang kita sanggupi, dan berpuasa di bulan Sya'ban di hari-hari yang kita sanggupi, maka puasa-puasa sunnah ini melatih fisik kita, melatih kejiwaan kita, sehingga ketemu dengan bulan Ramadan, biasa itu mau puasa. Karena akan begitu sulit ketika orang tidak terbiasa berpuasa dan dibangunkan sahur di malam pertama Ramadan. Sangat terasa berat karena tidak terbiasa. Makanya semenjak Rajab ini kita mengambil bagian untuk sahur dan berpuasa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullun nasi yuya'un yaumal qiyamah. Utilanggula lia manusia itu medungga kiamah. Ketika sampai pada hari kiamat, semua manusia dalam keadaan lapar. Illal anbiya wa ahlihim. Yang tidak merasakan lapar itu golongan para nabi dan keluarganya. Wa sha'im Rajab wa Sya'ban wa Ramadan. Dan yang tidak merasakan lapar dan haus di hari kiamat, mereka yang berpuasa di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan.
Ini kesunahan kita berpuasa di bulan Rajab. Sekalipun di beberapa tahun terakhir setiap kali masuk bulan Rajab, berpuasa Rajab itu menjadi perdebatan yang panjang. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, bahkan ada yang paling ekstrim membid'ahkan. Ya, dengan alasan hadis yang berkaitan dengan bulan Rajab, dengan puasa Rajab itu hadis dhaif. Padahal kalau kita kembalikan kepada ulumul hadis, kita memaknai dhaif itu sesuatu yang lemah. Berarti kalau diartikan hadis dhaif, hadis yang lemah. Selemah-lemahnya hadis keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW. Beda dengan hadis palsu. Kalau hadis palsu tidak bersumber dari Nabi. Kalau hadis dhaif tetap bersumber dari Nabi. Selemah-lemahnya hadis bersumber dari lisan Nabi Muhammad SAW. Sehingga ulama, khususnya yang membidangi ilmu hadis, itu punya kesepakatan, punya jumhur ulama ul hadis, bahwa hadis-hadis dhaif itu bisa digunakan dalam rangka fadilah amal, menjelaskan keutamaan-keutamaan amal. Sedangkan hadis-hadis dhaif tidak bisa digunakan dalam istimbat hukum, dalam penetapan hukum, karena lemah kedudukannya. Lo iyali Pak Qadi, Bapak Kiai Haji Abdul Rashid Kamaru, yang malam hari ini beliau dalam keadaan berduka, semoga Allah berikan ketabahan hati. Amin. Dan almarhumah istrinya diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lo iyali Pak Qadi, Pak Kiai Haji Abdul Rashid Kamaru al-alimul allamah. Lo iyali Pak Qadi bomat ilo sapi. PPO lo sapi itu pada sapi tangguli ya. Sekalipun sapi itu pincang, tetap sapi namanya. Nah, seperti itulah gambaran hadis. Selemah-lemahnya hadis, pada hadis tangguli ya. Maka tidak bisa dibuang. Apalagi kalau kita ketemu dengan ayat wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang keluar dari lisan Nabi itu wahyu. Hati-hati. Yang menguatkan ini Quran. Yang keluar dari lisan Nabi itu wahyu yuha. Wahyu yang diwahyukan. Sehingga ulama-ulama hadis itu sangat berhati-hati. Sekalipun hadis itu dhaif, masih bisa diamalkan dalam rangka ada fadilah, ada keutamaan dalam amal-amal itu. Yang tidak bisa hadis dhaif digunakan dalam istimbat hukum, penetapan hukum. Hadirin jamaah Nahdiyin yang dimuliakan Allah, pemirsa Nutijen di mana saja berada, itu berkaitan dengan isu-isu yang berkembang tentang amaliyah Rajab atau puasa Rajab. Padahal kalau kita lihat ada hadis-hadis sahih, di antaranya yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Dalam hadis ini, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, dengan benar-benar ikhlas, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Kalimat la ilaha illallah itu menjadi pintu untuknya masuk ke dalam surganya Allah. Makanya kalimat ini atau zikir ini menjadi zikir yang didawamkan oleh warga Nahdiyin. Zikir yang selalu didawamkan, dibiasakan, dibaca di setiap keadaan. Kemudian dilanjut lagi, wa man shoma yauma min rajaba dakhalal jannah. Dan barang siapa yang berpuasa sehari di sebagian hari-hari di bulan Rajab, dakhalal jannah, masuk surga. Jadi kalau dalam kaidah ulumul hadis itu kita akan mengenal hadis sahih li ghairihi, yang awalnya hadis ini tidak sahih, tapi karena didukung oleh hadis yang sahih, maka kedudukannya menjadi sahih li ghairihi. Atau hadis yang tidak sahih
tapi didukung oleh ayat Al-Quran, maka kedudukan hadis itu menjadi sahih li ghairihi. Sahih karena ada sebab-sebab lainnya. Sehingga ini yang harus kita pahami, sehingga kita tidak mudah membuang-buang hadis. Tidak mudah membuang hadis. Beda kalau hadis palsu, ya jelas bukan bersumber dari Nabi, wajib dibuang. Tapi kalau baru berkisar tentang hadis dhaif, itu kan selemah-lemahnya hadis keluar dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat, di antara amaliyah yang kita kerjakan tentunya puasa. Dalam sebuah riwayat pun, setiap malam Jumat di bulan Rajab, huila Jumaati torijibu, ada sekelompok malaikat yang ditugaskan oleh Allah, berdoa. Dan para malaikat ini berdoa dari semenjak matahari terbenam sampai terbit matahari, atau dari maghrib sampai subuh. Ini sekelompok malaikat ini ditugaskan untuk berdoa, dan doa mereka cuma satu, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad wa la tu'adzibhum. Setiap malam Jumat di bulan Rajab, malaikat ini berdoa, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad wa la tu'adzibhum. Ya Allah, rahmati umat Muhammad, jangan engkau siksa mereka. Doa itu diulang-ulang oleh para malaikat di malam Jumat di bulan Rajab. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad wa la tu'adzibhum. Ya Allah, sayangi, rahmati umat Muhammad, jangan engkau siksa mereka. Tak umaledungga subuh, ketika datang waktu subuh, doa itu dijawab oleh Allah, ya malaikati wa izzati wa zalali, wahai para malaikatku, sungguh demi keagungan dan keperkasaanku, qad ghafartu lahum, aku telah mengampuni dosa umat Muhammad. Ini fadilah di bulan Rajab dan amaliyah yang kita kerjakan. Sehingga para ulama itu menganjurkan kita untuk memperbanyak istighfar di bulan Rajab. Karena dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, ketika masuk malam 1 Rajab, begitu banyak umat manusia yang diselamatkan dari neraka. Mudah-mudahan dengan memperbanyak istighfar di bulan Rajab, kita termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah dari siksa neraka. Dan ada istighfar yang khusus dibaca di bulan Rajab. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa kami. Warhamni, rahmati kami. Wa tub alayya, terimalah taubat kami. Itu dibaca 70 kali di pagi hari dan 70 kali di sore hari. Karena dalam hadis sahih Muslim, Nabi Muhammad beristighfar setiap hari itu paling sedikit 70 kali. Maka kita dianjurkan oleh para ulama di bulan Rajab termasuk bulan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin warga Nahdien Gorontalo yang dimuliakan Allah, pemirsa Nutizen, tentunya amaliyah-amaliyah ini pun termasuk mempersiapkan diri menjemput datangnya bulan Ramadan. Lo ulama hikmah, para ulama ahli hikmah itu membahasakan seperti ini. Bulan Rajab itu waktu membersihkan diri, membersihkan lahiriah, itu bulan Rajab. Bulan Sya'ban, bulan membersihkan hati. Dan bulan Ramadan, bulan membersihkan ruh. Sehingganya ketika datang bulan Sya'ban, tidak mungkin orang akan bisa membersihkan hatinya ketika di bulan Rajab dia tidak membersihkan badannya. Dan ketika datang bulan Ramadan, orang tidak mungkin membersihkan ruhnya ketika di bulan Sya'ban dia tidak membersihkan hatinya. Bulan Rajab membersihkan badaniyah, bulan Sya'ban membersihkan qalbiyah, dan bulan Ramadan membersihkan ruhiyah. Ruhiyah dibersihkan dari nafsu-nafsu mazmumah, nafsu-nafsu yang tercela. Sehingga ketika tiba Idul Fitri, kita termasuk orang yang bergembira. Bukan bergembira karena pakai baju baru, bukan bergembira karena toples kue yang penuh dengan kue, tetapi bergembira karena bersih jiwa kita.
qad aflaha man zakkaha. Sungguh berbahagia mereka yang membersihkan jiwanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hal-hal yang sering disampaikan oleh para kiai, para ulama ketika masuk bulan Rajab agar kita termotivasi beribadah seiring dengan kita membiasakan diri dengan ibadah. Ketika datang bulan Ramadan, kita berbondong-bondong beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tadi sudah puasa, yang kedua istighfar, yang ketiga masih dalam kitab yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu lailatal mi'raj nahran." Kata Nabi, di malam Isra wal Mi'raj aku diperlihatkan oleh Allah sebuah sungai, ma'uhu ahla minal asal. Air sungai itu lebih manis dari madu, lebih sejuk dari salju, dan lebih putih dari susu. Mau digagak lo taluhu beti tersuruga uti. Lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril sebagai pendamping. Karena di malam Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad didampingi oleh Jibril. Maka Nabi Muhammad bertanya, "Ya Jibril, liman hadza?" Sungai ini untuk siapa? Mau digagali, mau dimonuli, olita uti ya Jibril. Dijawab oleh Jibril alaihi salam, "Liman shalla alaika fi Rajabah." Sungai yang indah ini diperuntukkan untuk orang-orang yang bersolawat kepadamu di bulan Rajab. Tahimonga di salawati torijibu. Makanya selain kita berpuasa di bulan Rajab semampu kita, sehari boleh, 2 hari boleh, kemudian kita beristighfar, kemudian yang ketiga kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang ada sungai yang dikhususkan kepada orang yang gemar bersolawat kepada Nabi di bulan Rajab. Sehingganya kalau di bulan-bulan lain salawatnya mungkin 10, maka di bulan Rajab ditambah. Ketika di bulan-bulan lain salawatnya 15, maka di bulan Rajab ditambah. Kenapa? Karena ada kekhususan. Nabi Muhammad SAW telah melihat sungai yang begitu indah, dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa di bulan, orang-orang yang bersalawat di bulan Rajab. Salawat yang sangat pendek, yang sering saya sampaikan, salawatnya Jibril. Jibril kalau ketemu Nabi Muhammad selalu membaca salawat itu. Jibril kalau rindu kepada Nabi Muhammad selalu membaca salawat itu. Jibril kalau ingat Nabi Muhammad membaca salawat itu. Sangat pendek, bisa kita amalkan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kita ulang-ulang saja. Kalau kita bisa sehari 1000 kali, alhamdulillah. Kita tinggal bagi waktu. Selesai sholat isya 200, selesai sholat subuh 200, selesai sholat zuhur 200, 5 waktu 1000 kita baca. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Karena tidak ada ibadah yang ditolak kalau solawat. Solawat itu sekalipun dibaca dalam keadaan riya berpahala. Karena yang memberi contoh solawat bukan malaikat tapi Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ketika ibadah-ibadah yang lain yang menjadi patokan itu Nabi Muhammad. Ibadah-ibadah yang lain yang menjadi ukuran itu Nabi Muhammad. Bahkan salat itu ukuran Nabi Muhammad. Shallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tapi membaca solawat yang menjadi ikutan bukan Nabi Muhammad. Yang menjadi ikutan itu Allah, yang memberi contoh Allah. Maka solawat sekecil apapun dibaca dalam keadaan khusyuk, dibaca dalam keadaan tidak khusyuk, tetap berpahala. Dibaca dalam keadaan ikhlas, dibaca dalam keadaan tidak ikhlas, tetap berpahala. Itulah fadilah daripada solawat. Sehingga salah satu amaliyah yang bisa kita kerjakan di bulan Rajab yaitu memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa Nutijen di mana saja berada, warga Nahdiyin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup pertemuan pada malam hari ini, tentunya dengan keadaan kondisi negara kita
dan kondisi daerah kita yang belum selesai dengan pandemi COVID-19, tentunya mari tetap dalam keadaan mematuhi protokol kesehatan. Mari kita bantu pemerintah dalam prosesi vaksinasi, karena sebagai bentuk ketaatan kita kepada ulil amri, sebagai bentuk dukungan kita kepada pemerintah. Satu kaidah yang paling sederhana, seburuk-buruknya pemerintah lebih baik daripada tidak ada pemerintah. Yang akan terjadi hukum rimba. Maka seburuk-buruknya pemerintah itu lebih baik daripada tidak ada pemerintah. Karena kalau tidak ada pemerintah yang terjadi hukum rimba. Makanya ketika di luar sana kebanyakan orang menghina-hina pemerintah dengan alasan mengkritik, orang-orang menghujat pemerintah dengan alasan mengkritik, maka kita warga Nahdien, maka kita warga NU, termasuk generasi-generasi muda NU, boleh mengkritik pemerintah, tapi dengan akhlak. Mengkritik pemerintah dengan sopan santun. Nabi Muhammad SAW berpesan, jangan kau nasihati orang di hadapan orang banyak. Karena pada hakikatnya, kau tidak menasihati, tapi kau membentaknya. Karena pada hakikatnya, kau tidak menasihati, tapi kau menghardiknya. Jangan nasihati orang di depan orang banyak, dia akan tersinggung. Bagaimana kalau kita sudah sampai mencaci maki di hadapan orang banyak? Sehingga langkah-langkah ulama-ulama NU, tokoh-tokoh NU itu mengkritik pemerintah itu dengan cara-cara tetap dengan akhlak, dengan sopan santun. Mudah-mudahan dengan kekompakan kita semua, harapan doa yang sama, semoga NU di Gorontalo akan semakin dikenal lagi oleh masyarakat. Mudah-mudahan para kiai-kiai kita akan semakin membantu anak-anak mudanya menghidupkan NU, menghidupkan suasana keagamaan ala NU yang selalu moderat, yang selalu toleransi kepada siapa saja. Mudah-mudahan dakwah ini akan selalu kita emban sampai kapanpun hidup ini dibatasi oleh Allah umurnya. Terima kasih.